Republik Merdeka Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia yang sempat mendapat tekanan akhirnya menutup rangkaian sidang pleno di pelataran Gedung Pandansari, Cibubur, Jakarta Timur dengan menghasilkan belasan poin tuntutan untuk pemerintah. Dari buruh, dari para honorer, dari nelayan, pedagang kaki lima, dan lain-lain, mereka menyampaikan aspirasinya, termasuk juga kelompok-kelompok profesional, aktivis 98, dan aktivis-aktivis senior yang lain, menyampaikan banyak hal terkait dengan praktek korupsi-kolusi yang merajalela, kemudian terkait dengan intervensi oligarki yang terlalu mengendalikan rezim. Akhirnya mengumumkan kenaikan upah minimum 2022 rata-rata sebesar 1,09% adalah inkonstitusional. Angka itu didapat dari perhitungan PP nomor 36 tahun 2021 yang kemudian ada formula ya yang menghasilkan batas bawah dan batas atas. Kita mau tersingkir dari negeri kita sendiri. Mereka datang bikin kerjasama business to business. Setelah mereka tanda tangan, di dalamnya ada pendatangan buruh melalui proses yang tadinya cuma memakai imigrasi, sekarang memakai undang-undang atau perpres ketenagakerjaan. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Bahasa satu. Bahasa kebenaran. Bahasa kebenaran. Tanpa kemunafikan. Tanpa kemunafikan. Bahasa hancurkan oligarki. Bahasa hancurkan oligarki. Sumpah solidaritas. Sumpah solidaritas. Kami adalah satu. Kami adalah satu. Tidak perbedaan dengan kami. Jangan perbedaan dengan kami. Dan kami tak akan pernah mengenal kata menyerah. Hidup mahasiswa. Hidup pemuda. Hidup rakyat Indonesia. Ketua Panitia Konsolidasi Febri Ditya Ramdan Dwi Rahyanto menerangkan konsolidasi yang diinisiasi oleh Komite Rakyat Lawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme KRL-KKN telah diselenggarakan selama 3 hari sejak Selasa hingga Kamis kemarin ya. Pemerintah sendiri yang menandatangani Presiden dan DPR Undang-Undang Cipta Kerja yang dalam klaster ketenagakerjaan sudah diatur bahwa disebut pasalnya kenaikan upah minimum kabupaten kota atau UMK dapat ditetapkan oleh gubernur. Jadi bisa iya, bisa tidak. Karena ya mereka menyampaikan contoh paling sederhana, misalnya pemerintah sudah membatalkan melarang ekspor batu bara misalnya sebelumnya, melarang ekspor batu bara. Hanya beberapa hari kemudian karena ditekan oleh oligarki, ekspor batu bara itu akhirnya dibolehkan lagi. Itu contoh bagaimana satu rezim yang mudah dikendalikan oleh oligarki, oleh kepentingan oligarki. Demo 21 Mei lengserkan Jokowi, DPR tidak cerdas, ngerti UU atau tidak. Pihak-pihak yang ingin menggelar aksi demonstrasi dengan mengusung isu pemakzulan Presiden Joko Widodo dinilai tidak memahami konstitusi negara. Anggota fraksi Partai Nasdem, DPR RI Irma Suryani Caniago mengatakan jika aksi demonstrasi tersebut tidak cerdas. Tidak cerdas saja, minta Presiden mundur tanpa alasan konstitusional yang jelas. Ngerti UU atau tidak, kata Irma kepada para jurnalis di Jakarta. Dia meminta sejumlah elemen masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi atau unjuk rasa agar memahami peraturan terlebih dahulu. Menurut dia, unjuk rasa memang dijamin konstitusi, tapi jangan sampai ada upaya pemakzulan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dia meminta sejumlah elemen masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi atau unjuk rasa agar memahami peraturan terlebih dahulu. Menurut dia, unjuk rasa memang dijamin konstitusi, tapi jangan sampai upaya pemakzulan terhadap pemerintahan Joko Widodo. Pemakzulan hanya bisa dilakukan oleh parlemen dengan alasan yang konstitusional, ujarnya. Karena itu, dia menilai apabila ada elemen masyarakat yang mendesak Presiden Jokowi mundur, maka mereka belum memahami peraturan yang ada. Menurut dia, menyampaikan pendapat atau aspirasi merupakan hak warga negara yang dijamin Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Namun jangan mengklaim atas nama seluruh rakyat Indonesia. Demo memang hak rakyat, tapi sekelompok masyarakat tidak bisa mengatasnamakan rakyat Indonesia, katanya.
dalam Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Ketentuan mengenai pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya dapat dilihat dalam ketentuan pasal 3 ayat 3, pasal 7A, pasal 7B, dan pasal 24C ayat 2 Undang-Undang 1945. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pasal 8084 mengatur terkait mekanisme pemakzulan. 5.000 buruh kepung patung kuda, ini tuntutannya. Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia akan menggelar aksi demo May Day untuk memperingati Hari Buruh Internasional hari ini. Presiden KSPSI, Andi Gani Nenawea, akan memimpin langsung aksi 5.000 buruh yang dipusatkan di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Bukan hanya di Jakarta, aksi buruh juga akan dilakukan di beberapa wilayah di tanah air. Total massa buruh yang akan ikut aksi besok mencapai 180.000. Saya akan pimpin langsung aksi damai May Day di Jakarta dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kita akan mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat, kata Andi dikutip dari liputan.com. Andi mengatakan akan ada beberapa tuntutan utama yang akan dibawa dalam aksi tersebut. Pertama, Omnibus Law atau UU Cipta Kerja. Andi Gani meminta klaster ketenagakerjaan lebih baik dikeluarkan dari Omnibus Law. Jika klaster ketenagakerjaan tetap dilanjutkan di DPR, katanya, penolakan pasti akan terus terjadi dari kalangan masyarakat khususnya buruh. Kedua, membatalkan revisi UU pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketiga, meminta agar pemerintah segera melakukan pengesahan terhadap rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Nantinya, lanjut Andi Gani. Tuntutan buruh ini akan diserahkan kepada perwakilan pemerintah. Rencananya, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang akan menerima perwakilan buruh. Andi mengatakan, perayaan May Day juga akan digelar di stasiun Gelora Bung Karno pada Sabtu. May Day Fiesta digelar Partai Buruh bersama 4 konfederasi buruh yaitu KSPI, KSPSI, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Niatnya yang akan melibatkan 60.000 buruh hari ini akan berkumpul di depan gedung DPR pukul 9.30 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Kemudian akan long march bergerak ke Stadion GBK. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengaku akan menyuarakan 17 tuntutan dalam perayaan May Day di Stasiun GBK. Iqbal memastikan May Day Fiesta akan banyak diisi hiburan. Ben Jamrud dan Govinda menjadi salah satu pengisi acara.